Shalom anak-anak dan remaja misioner. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi sehat oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Meske dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari biasa Pekan Prapaskah kelima, Kamis 7 April 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Anak-anakku terkasih, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kurniakanlah rahmat kebijaksanaan dalam segala tindakan kami di sepanjang hari ini. Ambillah kecongkakan hati dan keras kepala dari diri kami. Semoga kami semakin giat belajar dari firman-Mu, agar membersihkan hati dan pikiran kami. Berkatilah kami ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita karena ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, ketegangan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya semakin meruncing atau mengalami puncaknya karena mereka merasa tidak mampu mengimbangi diskusi dengan Yesus perihal keturunan Abraham. Maka mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, kekerasan macam ini kiranya juga sering terjadi di dalam kehidupan kita yang kita lakukan maupun oleh kelompok-kelompok tertentu yang dengan muka bertopengkan agama. Mereka yang berpikiran sempit bahkan merasa fanatik memang ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan ketika merasa kalah baik dalam wacana atau pembicaraan. Anak-anak, Yesus tidak akan wafat karena kekerasan begitu saja.
melainkan ia akan mempersembahkan diri tanpa kekerasan untuk wafat di kayu salib demi keselamatan dunia dan seisinya. Kita semua yang percaya kepadanya harus meneladani Yesus. Dengan cara antara lain kita hendaknya jangan menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Maksudnya membalas kekerasan yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan ketika kita merasa tidak mampu menghadapi perlakuan yang keras dari orang lain kepada kita, hendaknya dengan tenang kita mengundurkan diri atau keluar dari situasi tersebut. Pada kenyataannya anak-anak, orang lebih senang melihat kesalahan orang lain walaupun ketika orang itu melakukan suatu kebaikan. Kita senang sekali melihat kejelekan teman, kekurangan teman, walaupun mereka juga punya kebaikan. Mungkin di sisi lain mereka juga akan menilai hal yang sama karena kita telah melakukannya. Mereka akan melihat kejelekan kita, kekurangan kita. Budaya kebanyakan orang lebih mudah melihat kelemahan dan kekurangan orang lain daripada kebaikan yang mereka lakukan. Justru tidak berguna jika kita hanya mencela atau menolak orang lain dengan melihat kejelekan mereka. Ingat anak-anak, apa yang kita lakukan itu pula yang akan diukur atau ditakarkan Tuhan kepada kita. Jika kita melihat kejelekan orang lain akan melihat kejelekan dan kekurangan kita. Nah, orang Yahudi mencela Yesus karena mengaku sebagai anak Allah dan bersama dengan Allah. Orang Yahudi yang tidak mengerti mencela karena tidak mengenal Allah. Ini sendiri menjauhkan mereka dari pertolongan Allah. Ujung ketidaktahuan dan salah sambung. Seperti yang sering kita lakukan dengan misteri agung atau yang kita lihat dengan misteri agung jati diri Yesus. Membuat orang-orang Yahudi menyimpulkan bahwa Yesus kerasukan setan. Bahkan mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Anak-anak terkasih, coba kita ingat-ingat. Kita sering menyalahkan Tuhan untuk sesuatu hal yang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti. Kita terkadang menutup diri dan tidak mau, bahkan tidak mengakui keterbatasan kita. Sikap kita yang terlalu sombong dan sembrono ini dapat menghancurkan orang lain, dan tanpa kita sadari, kita pun akan menghancurkan diri kita sendiri. Bahkan kadang karena kesombongan kita, setelah apa yang kita lakukan, kita tetap merasa kita tidak berdosa atau kita tidak bersalah. Nah anak-anak, semoga Allah yang Maha Kasih memenuhi hati kita dengan sukacita yang sejati, supaya kita memperoleh kekuatan untuk melawan persoalan dunia dengan senjata rohani dari hati yang penuh syukur dan percaya kepadanya. Dan semoga Bapa selalu membantu kita semua yang sering rapuh untuk menyelaraskan setiap perkataan dan tindakan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku terkasih. Selamat berkarya di hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.